Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر القوم المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan, yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bersama-sama melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Kemudian juga alhamdulillah kita bisa melanjutkan setelah ibadah salat maghrib tersebut dengan ibadah menuntut ilmu, yang mana ini merupakan kajian perdana setelah adanya penyebaran virus corona. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan virus ini kemudian segera sirna, segera hilang, segera dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kehidupan kita bisa normal kembali, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan kajian kita yang lainnya, maka kelanjutannya insyaallah akan ada di grup nanti, ya, grup WA kita, pengumumannya apakah memang akan online atau akan offline seperti ini, atau mungkin libur dulu, ya, itu nanti insyaallah akan ada pengumuman di grup. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah kita ketahui di bulan-bulan yang lalu, bahwa setiap Jumat malam Sabtu kajian kita adalah As-Sirah An-Nabawiyah. Namun untuk malam hari ini belum kita lanjutkan pembahasan itu. Kita akan bersama-sama mempelajari dan juga mengambil hikmah dan faedah dari perkataan seorang ulama
yang terkenal dengan sebutan atau nama Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Jadi namanya adalah Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau. Perkataan beliau ini, kalau kita merenungkannya, lalu kemudian kita mengambil faedah dari perkataan yang nanti akan kita sampaikan, insya Allah banyak sekali faedahnya. Dan nanti sesuai dengan kemampuan kita, kita akan sampaikan faedah dari perkataan beliau. Singkat, akan tetapi maknanya, hikmahnya, dan juga faedahnya sangat besar. Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, innama ju'ilatil amradu liyu'addiballahu bihal ibadah wa laysa kullu man marida mata. Kata Fudail bin Iyad, innama ju'ilatil amradu, sesungguhnya penyakit-penyakit yang muncul atau yang ada, liyu'addiballahu bihal ibad, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan penyakit-penyakit tersebut atau dengan penyakit-penyakit tersebut untuk mendidik para hamba. Jadi munculnya penyakit, adanya suatu penyakit, apapun itu penyakitnya, Allah jadikan dengan penyakit-penyakit tersebut untuk mendidik hamba-hambanya. Walaysa kullu man marida mata. Oleh karena itu, karena penyakit itu Allah jadikan sebagai alat untuk mendidik para hamba, maka tidak setiap orang yang sakit pasti mati. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkataan Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala yang singkat, akan tetapi memiliki makna dan faedah yang sangat banyak. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari perkataan beliau, bahwa sesungguhnya penyakit-penyakit itu muncul, lalu Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dengan penyakit-penyakit tersebut untuk mendidik para hamba. Oleh karena itu, tidak setiap orang yang sakit pasti meninggal. Ada yang sembuh. Ya. Di antara faedahnya adalah kalimat penyakit cakupannya banyak. Baik itu penyakit yang ringan ataupun penyakit yang sedang, bahkan penyakit yang berat, waliyadzubillah. Demikian pula entah penyakit tersebut mematikan, ya, dengan sebab penyakit itu seseorang bisa meninggal, ataukah penyakit tersebut hanya sekedar menjadikan seseorang pusing, atau mungkin hanya sekedar menjadikan seseorang tidak bisa tidur. Apapun penyakitnya, itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendidik para hamba. Seseorang ketika sakit gigi, maka mungkin bisa menjadikan seseorang pusing kepalanya, atau bahkan mungkin lapar,
Ya, karena makan apapun terkadang nggak bisa masuk atau nggak bisa ngunyah. Ya. Kalau makan jagung nggak mungkin langsung ya ditelan. Bahkan makan mie ayam pun kalau sakit gigi itu masih terasa sakit. Maka sakit gigi itu pun adalah cara di mana Allah Subhanahu wa taala mendidik para hamba supaya mereka memperhatikan bahwa ketika gigi itu baik, gigi itu bagus, gigi itu tidak sakit, itu nikmat. Ya. Tapi kalau sudah sakit, ya baru nikmat itu hilang dan terasa ternyata gigi ini butuh perawatan. Demikian pula sakit-sakit yang lainnya, apalagi sakit-sakit yang berat, waliyadzubillah. Seperti halnya apa yang sedang kita alami ini, yakni munculnya virus corona ini, itu juga mendidik kita supaya kita ini tidak memakan sembarangan. Ya. Kalau memang benar munculnya itu keluar dari makan makanan yang tidak halal, maka ini pendidikan bagi kita bahwa di dalam Islam makanan dan minuman itu diatur, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Maka tidak boleh sembarangan. Jangan mentang-mentang dagingnya banyak kemudian dimakan, padahal itu tidak boleh dalam Islam misalnya. Atau karena menurut selera, tidak. Dalam Islam makan dan minum itu bukan karena selera, tapi sudah diatur mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jadi ini pendidikan bahwa kalau dulu sempat dikatakan dan kalau ini memang benar bahwa munculnya virus itu dari makan yang tidak halal, maka ini pendidikan bagi kita. Demikian pula pendidikan yang lain, yang mana di antara kiat untuk menghindari dari virus ini adalah menjaga kebersihan, cuci tangan, mandi dan sebagainya. Karena mungkin saja di antara kaum muslimin ada yang makan tanpa cuci tangan, habis megang sesuatu yang lain yang kotor langsung makan misalnya. Padahal dari awal Islam sudah mengajarkan bahwa kebersihan itu syatrul iman, at-tuhur atau at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Maka Islam mengajarkan kebersihan. Ini pendidikan bahwa kita juga diperintahkan untuk mengajari apa? Belajar bersih, baik itu lingkungan ataupun diri kita. Makanya setiap akan sholat kita diperintahkan untuk berwudu. Sebelum makan dan juga minum kita diperintahkan untuk cuci tangan. Setelahnya juga demikian. Ketika baju kotor dibersihkan, ketika tangan kita kotor dibersihkan. Bahkan ketika mau tidur pun disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Setelah wudu pun tangan ini tidak boleh langsung masuk ke dalam air. Misalnya kita setelah tidur ngambil wudu, air wudu pakai gayung misalnya, atau ada ember yang di situ ada air, tangan ini tidak boleh langsung masuk, tapi dicuci dulu kemudian baru berwudu. Dimasukkan tangannya ke gayung untuk berwudu misalnya. Demikian Islam mengajarkan untuk bersih, karena memang at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pendidikan yang lainnya pula yang dapat kita ambil dari kisah ataupun munculnya virus corona ini adalah sebelumnya kita mendengar adzan itu ya adzan biasa. Tidak ada tambahan lafaz-lafaz yang lain. Tapi setelah muncul corona dahulu, pernah kemudian azan itu ditambahi dengan sallu fi buyutikum, sallu fi rihalikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Ya.
Ini orang yang tidak atau belum mengetahui mungkin akan itu adzan apa itu. Padahal apabila ada sesuatu yang menghalangi kaum muslimin untuk datang ke masjid seperti hujan yang lebat, mungkin juga banjir bandang misalnya, kemudian seseorang tidak boleh untuk pergi ke masjid karena memang bahaya misalnya, maka adzannya ada tambahan lafaz sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum. Demikian pula pendidikan-pendidikan yang lain. Jadi penyakit apapun bentuknya, mau ringan, sedang, apalagi berat, itu diantara cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik para hambanya. Maka tinggal yang sakit ini bisa nggak mengambil pelajaran dari penyakit yang menimpa dirinya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara pendidikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin sampaikan lewat penyakit-penyakit yang muncul, virus-virus yang ada, adalah bahwa nikmat sehat itu sangat penting. Nikmat sehat itu sangat penting. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita diperintahkan untuk selalu senantiasa meminta kesehatan kepada Allah. Karena sehat ini luar biasa nikmatnya. Walaupun ketika seseorang ketika makan hanya lauknya tahu tempe, atau bahkan mungkin cuma kerupuk dengan sambalnya, bahkan mungkin dengan saus saja, bahkan gak ada lauknya, cuma nasi tok, kalau sehat itu nikmat. Tapi seenak apapun makanan dan minuman, ketika seseorang mendapatkan penyakit pada dirinya, maka ketika makan dan minum dia tidak akan merasakan enaknya sama sekali. Bahkan mungkin nikmat atau seenak apapun makanan gak akan dia makan. Karena kalau makan sakit, atau kalau makan kemudian muntah lagi. Ini makan nikmat sehat, itu nikmat yang luar biasa. Maka ketika kita sehat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bentuk syukur yang paling baik adalah menggunakan nikmat sehat tersebut untuk beribadah kepada Allah. Ibadah banyak bentuknya. Ibadah tidak cuma satu macam, maka lakukan ibadah-ibadah yang baik tersebut ketika kita sehat. Dan itu bentuk paling baik rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan bahwa as-sihhatu tajun ala rusu'il as-sihha, bahwa kesehatan itu adalah mahkota yang ada di atas kepalanya orang-orang yang sehat. La ya'rifuha illa al-mardha, tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali orang-orang yang sakit. Jadi sehat itu adalah sebuah mahkota yang ada di atas kepala orang-orang yang sehat itu. Dan itu tidak bisa dilihat kecuali oleh orang-orang yang sedang sakit. Pas sedang sehat, kita nggak merasa di atas kita ini ada apa? Mahkota. Bahkan mungkin dengan sehat tersebut kita lalai, waliyadzubillah. Tapi bagi orang sakit, melihat orang sehat itu luar biasa. Yaitu tadi sakit gigi misalnya. Ketika sebelum sakit gigi kita makan itu biasa, kita makan biasa. Tapi ketika sakit gigi, kita mau makan susahnya luar biasa.
dan melihat orang yang makan itu seakan-akan enak sekali, tapi pas kita makan rasanya sakit. Maka sehat itu sebuah mahkota yang harus kita jaga, dan jangan sampai kemudian dikudeta oleh sakit. Karena mahkota itu bisa kita rasakan tatkala kita sakit. Apakah kita ingin merasakan mahkota dan melihat mahkota itu tatkala kita sakit? Kan nggak mau. Demikian. Jadi itu sebuah mahkota sangat berharga. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah mengatakan bahwa nikmatan maqbunun fihinna katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai dan lupa dengan nikmat ini. Kata Rasulullah, as-sihhatu wal faragh atau wal firagh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Itu banyak orang yang lalai. Ketika dia sehat, lalai dan tidak mau beribadah kepada Allah. Ketika sakit baru sadar. Apakah kita ingin beribadah kepada Allah setelah kita sakit? Dikasih sakit dulu baru sadar, kan enggak? Mending kita ini masih sehat kemudian beribadah kepada Allah, agar ketika nanti kita sakit misalnya, lalu kemudian tidak bisa melakukan ibadah yang rutin kita lakukan ketika masih sehat, itu tetap mendapatkan pahala. Jangan sampai kemudian Allah menegur kita dengan sakit dulu baru kemudian beribadah, baru kemudian sadar. Demikian pula nikmat yang kedua, waktu yang luang. Ketika banyak waktu luang, tidak mau beribadah kepada Allah. Padahal misalnya sholat itu cuma berapa menit, tidak lama. Sedangkan kita ngurusin dunia sudah berjam-jam, bahkan bisa jadi melebihi 24 jam. Tapi untuk sekedar sholat saja yang mungkin 5 menit atau bahkan paling banter 10 menit lah, belum bisa. Maka nikmat ini harus kita jaga. Jangan sampai kemudian ketika kita sadar pas sakit, atau ketika sadar pas waktu kita sedang sempit-sempitnya. Ini jadi nikmat sehat adalah nikmat yang sangat luar biasa. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah yang lain dan pendidikan yang dapat atau yang Allah Subhanahu wa taala berikan melewati penyakit-penyakit ataupun virus-virus yang lainnya adalah kita dilatih dan dididik untuk bersabar. Sabar ini mudah diucapkan, akan tetapi memang sulit untuk dilakukan. Ada orang sedang marah, dan sampingnya mengatakan sabar, sabar. Bisa jadi yang dikatakan sabar-sabar itu malah semakin marah, karena memang sulit. Yang ngomong ini enak karena dia nggak marah, nggak nesu. Pas lagi marah sabar, sabar. Ini sulit. Tapi ketika seseorang mau bersabar, pahalanya sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar pahalanya itu tanpa batas. Orang-orang yang sabar pahalanya tanpa batas. Dan itu luar biasa. Tapi ingat, memang sabar itu sulit. Sabar itu sulit. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, demikian pula dalam situasi sekarang ini, kita juga dituntut untuk bersabar.
Sholat kita harus berjarak, sabar. Jangan ngoyo dulu. Terkadang mungkin sholat kita masih di rumah, sabar. Kita mau beraktivitas dibatasi, sabar. Karena memang ya demikian, kita dilatih untuk bersabar. Kalau kita ngotot, ya, bisa jadi malah tidak baik. Misalnya seorang penjual, ya penjual batu misalnya, pelanggannya lama nggak datang. Ya. Apakah dia harus kemudian ngetok pintu tetangganya sebenarnya menyuruh maksa beli batu saya? Ya. Kalau enggak saya ancam, kan nggak mungkin. Ini jadi nggak baik. Ya. Tapi kalau dia mau bersabar, maka lambat laun akan datang pembeli, 1, 2, namanya juga orang jualan. Demikian pula ketika kita beribadah ini masih dibatasi misalnya, walhamdulillah kita masih boleh atau sudah boleh lah untuk melaksanakan sholat, ya sholat Jumat, demikian pula kajian, tapi dengan syarat-syarat, maka patuhi dulu syarat-syarat itu. Jangan sampai kemudian kalau itu dilanggar, kemudian kita kembali lagi tidak boleh, akan menyusahkan kita. Maka bersabar, karena memang inilah yang dituntut. Kalau tadi di sholat Jumat kita mendengarkan khutbah Jumatnya, Ustadz Ferry menyebutkan salah satu hadis dari Nabi SAW. Ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib, sungguh menakjubkan perkaranya seorang mukmin, dan tidaklah perkara itu terjadi kecuali dari seorang mukmin. Yaitu apa? Ketika ditimpa kebaikan atau ketika mendapatkan kebaikan, syakara, bersyukur. Dan ketika ditimpa musibah, sabara, bersabar. Itu yang dituntut. Dua ini adalah bekal seorang mukmin ketika hidup di dunia. Karena sebagaimana yang tadi dalam khutbah Jumat dikatakan bahwa seseorang yang hidup di dunia selama menjalani kehidupan tersebut, kalau dia tidak mendapatkan nikmat, dia mendapatkan musibah. Cuma itu. Kehidupan kita itu seperti itu. Kita jualan pun demikian, terkadang laris dan itu nikmat, maka bersyukur. Dan demikian pula terkadang tidak laris, bahkan sehari bisa jadi nggak ada yang beli. Bisa jadi itu musibah, maka kita bersabar. Jangan ketok pintu tetangga beli batu saya sambil ngancem, ya jangan. Ini bukan cara yang baik. Suruh bersabar. Demikian pula kita beribadah pun demikian. Kalau kita bisa beribadah, bersyukur kepada Allah. Tapi kalau ibadah kita masih belum bisa sempurna karena ada sesuatu yang menghalanginya, maka bersabar. Itu yang dituntut. Ya. Kata orang-orang sepuh, sabar itu ya, sangune urip. Ya. Bekalnya hidup salah satunya adalah kesabaran. Bahkan kita mau menuju surganya Allah itu pun butuh kesabaran. Ya. Bukan terus pengen ke surga bunuh diri biar cepat, nggak bisa. Ya. Kalau seperti ini mampir dulu ke neraka. Itu kalau mampirnya cuma sebentar dan bisa keluar. Kalau nggak bisa keluar, waliyadzubillah, maka harus sabar. Kita harus menjalani dulu syariat-syariat Allah, harus menegakkan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, harus sholat dulu, dan demikian itu sabar. Maka ajaban li amril mukmin, sangat menakjubkan perkaranya seorang mukmin itu. Kalau diberi nikmat bersyukur, kalau diberi musibah bersabar. Makanya ada sebuah perkataan yang bagus bahwa min sa'adati atau min alamati sa'adah, termasuk tanda kebahagiaan seseorang. Kalau orang ingin bahagia itu ada 3 hal. Ya, ada 3 hal. Yang pertama, apabila idza u'tiya syakara, apabila diberi nikmat bersyukur. Ya. Bersyukur kepada Allah. Kita diberi nikmat sehat, bersyukur kepada Allah.
Kita diberi nikmat harta banyak, bersyukur kepada Allah. Kita diberi nikmat bisa makan minum, bersyukur kepada Allah. Makanya habis makan dan minum kita diperintahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Ya. Kita diberi apapun, nikmat apapun itu, kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Idza u'tiya syakara. Kalau diberi nikmat bersyukur. Wa idza ubtuliya sabara, dan apabila sedang diuji sabara, bersabar. Ya. Diuji apapun, dan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Ya, minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wa anfusi was samarat. Ya. Dan sungguh kami akan menguji kalian, kata Allah. Kami akan menguji. Ya, dalam ayat ini Allah mengatakan wala nabluwannakum. Allah pakai lam takkid namanya kalau dalam bahasa Arab. Penegasan, pasti kami akan menguji kalian. Maka siap-siap orang yang ingin hidup di dunia ini atau orang yang ingin berada di surganya Allah, siap-siap diuji oleh Allah. Apa ujian Allah? Syai'in, kata Allah. Sebenarnya cuma sedikit. Ya, cuma kecil. Minal khauf, dari rasa takut. Dan sekarang ini Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita dengan rasa takut. Minal khauf, dari ketakutan. Banyak takut dari virus, takut dari kemiskinan, ya, takut dari penyakit, takut dari peperangan, takut dari musuh, takut dari ya preman, jamret dan sebagainya. Dari rasa takut itu memang salah satu di antara ujiannya. Minal khauf wal ju', lapar. Ya. Tidak sedikit dari kaum muslimin yang Allah uji dengan kelaparan. Ya. Tidak bisa makan sehari 2 hari. Sedangkan kita bisa makan tinggal pilih, masya Allah. Itu nikmat. Ya. Wa naqsim, dan kekurangan. Minal amwal, dari harta atau dari jiwa, dari harta, wassamarat, dan buah-buahan, hasil pertanian. Tahun lalu mungkin pertaniannya 1 kental, ya, tapi tahun berikutnya cuma beberapa saja, kurang dari 1 kental. Ya. Ini ujian. Kurangnya jiwa, ada yang meninggal. Ini juga ujian. Demikian pula dari harta. Mungkin dulu gajinya besar, kemudian gaji kecil, atau kemudian diambil orang, atau kemudian hilang, atau jatuh dan sebagainya. Itu ujian. Dan Allah berjanji, kami akan uji kalian, kata Allah. Tapi di akhir ayat Allah mengatakan, wa basyiris sabirin. Maka wahai Muhammad, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mau bersabar. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang mau bersabar. Ini kata Allah. Ya. Ketika ditimpa musibah, bersabar. Salat kita masih renggang seperti ini, bersabar dulu. Ya. Masih terbatas, sabar dulu. Fabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira wahai Muhammad kepada mereka yang mau bersabar. Ya. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang tatkala ditimpa musibah kepada mereka, qalu, mereka mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini miliknya Allah dan kita nanti akan kembali kepada Allah. Jadi kalimat tarji', kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu tidak cuma diucapkan ketika ada orang meninggal. Si fulan meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, benar. Tapi ketika ada kekurangan harta, ada harta kita yang hilang misalnya, jatuh misalnya, itu bisa saja kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasil panen kita berkurang dari tahun yang lalu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian pula musibah-musibah yang lain, banjir bandang, ya, atau mungkin gempa bumi dan sebagainya. Ini ketika kita mendengar seperti ini, boleh kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabar.
sesungguhnya kita sedang diuji, maka bersabar, kita kedepankan kesabaran kita, dan itu lebih baik dibandingkan kita nekat, ya, dibandingkan kita kemudian ngoyo dan sebagainya. Bersabar, dan itu lebih baik, dan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan Fudail bin Iyad rahimahullahu taala ini sangat luar biasa. Maka hendaknya kita renungkan kembali perkataan beliau bahwa innama ju'ilatil amradu liyu'addiballahu bihal ibad. Sesungguhnya penyakit-penyakit itu muncul dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik para hamba, apapun penyakitnya. Apapun penyakitnya. Walaysa kullu man maridha mata. Oleh karena itu, tidak setiap orang yang terkena penyakit pasti meninggal, tidak mesti. Maka termasuk orang-orang yang saudara-saudara kita yang terkena virus corona ini, ada di antara mereka yang sembuh, ya. Walaupun ada juga di antara mereka yang meninggal, tapi tidak semuanya meninggal, ya. Karena itu adalah pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapakah yang dididik oleh Allah? Apakah hanya yang sakit? Tidak. Yang tidak sakit pun itu juga dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan munculnya penyakit-penyakit itu. Jadi jangan kemudian penyakit itu digunakan oleh Allah untuk mendidik para hamba, kemudian kita minta sakit, enggak. Ya. Biar dapat pendidikannya, enggak. Kalau bisa kita itu ngambil pelajaran dari yang menimpa orang lain. Tapi bukan berarti kemudian mendoakan tetangganya sakit, bukan. Ya. Karena kita juga dituntut dan dianjurkan supaya berdoa kepada Allah agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal baros. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit al-baros, penyakit kulit, wal junun, dan juga gila. Ya. Jadi wong stres itu penyakit, ya. Itu penyakit. Maka harus apa? Kita berdoa kepada Allah supaya dihindarkan. Wal judham, demikian pula penyakit lepra. Wa sayyi'il asqam, demikian pula penyakit-penyakit jelek yang lainnya. Jadi pendidikan Allah dengan penyakit itu tidak harus sakit dulu. Justru orang yang beruntung, kata Abdullah bin Mas'ud, adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari musibah yang diterima oleh orang lain. Orang lain kena musibah, kemudian kita mempelajari dia kena musibah ini sebabnya apa. Oh, sebabnya ini, maka kita jangan melakukan itu. Orang yang beruntung, kata Abdullah bin Mas'ud, adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah mengatakan bahwasanya jika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah akan jadikan orang tersebut bisa mengambil pelajaran dari hal-hal yang menimpa orang lain, baik itu kebaikan ataupun kejelekan. Kalau ada orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah, nikmat dari Allah, atau bisa beribadah dengan baik kepada Allah, kita bisa mengambil pelajaran. Loh, dia bisa beribadah seperti itu, dia bisa menghafal hadis seperti itu, dia bisa menghafal Al-Quran seperti itu, dari mana? Apa sebabnya? Kemudian kita ngikutin. Walaupun mungkin hasil nggak sama, tapi setidaknya sudah ada usaha. Kalau ada orang yang tertimpa musibah, kemudian kita pelajari dan kita mengambil hikmahnya, maka ini adalah orang yang diinginkan oleh Allah kebaikan pada dirinya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita renungkan perkataan dari Al-Fudail bin Iyad ini, ya, bahwa hikmah di balik perkataan beliau sangat banyak sekali. Pendidikan yang dapat kita ambil dari penyakit-penyakit yang ada itu juga sangat banyak sekali. Maka pelajarilah, kemudian cari penyebabnya,
sehingga kita bisa menghindari penyakit-penyakit tersebut dan juga pelajari solusi dari penyakit-penyakit tersebut agar kita bisa terhindar. Demikian pula kita dilatih untuk bersabar. Kita juga dilatih untuk kemudian ya saling empati antara satu dengan yang lainnya. Karena orang yang seperti terkena penyakit virus ini, virus corona ini, dia akan diisolasi, ya, akan dijauhkan dari orang, dan itu harus butuh sekali perhatian dari orang-orang sekitar. Ya. Demikian pula orang-orang sakit yang lainnya. Ya. Kita juga kemudian diperintahkan, ya, dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa memahami takdirnya Allah. Bahwa takdirnya Allah itu ada yang baik, ada yang jelek. Maka ketika Allah takdirkan kita suatu kebaikan, bersyukur kepada Allah. Tapi ketika Allah takdirkan kita kejelekan, maka kemudian kita bersabar. Ya, sabar itu pahalanya sangat besar di sisi Allah. Bahkan kata Allah tidak terbatas pahalanya. Selama seseorang itu mau bersabar, itu akan apa? Akan mendapatkan pahala sangat luar biasa. Termasuk ketika seseorang sakit. Kalau dia mau bersabar, bisa jadi sakitnya itu akan merontokkan, akan menggugurkan dosa-dosanya. Karena itu yang disabdakan oleh Nabi SAW, ya, bahwa dengan penyakit itu bisa merontokkan apa? Ya, dosa-dosa dari orang yang sakit tersebut. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini ya apa yang bisa kita sampaikan dari kajian pada malam hari ini, perkataan dari Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Semoga bisa menjadi ya, wawasan dan juga tambahan ilmu kepada kita, bahwa intinya kita ini diperintahkan untuk bersabar ketika mendapatkan musibah dan bersyukur tatkala mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum, apabila kalian mau bersyukur maka aku akan tambah nikmat itu, kata Allah, akan ditambah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi, dan barang siapa yang mau bersyukur maka sesungguhnya kebaikan dari dia bersyukur itu akan kembali kepada dirinya, bukan kepada Allah, tapi kembali kepada orang yang mau bersyukur. Maka pandai-pandailah kita menjadi orang yang bersyukur, dan berpandai-pandailah kita menjadi orang-orang yang bersabar tatkala mendapatkan musibah. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kembali mempertemukan kita di waktu yang lain yang lebih baik, lebih aman, dan juga lebih suasana yang lebih baik lagi. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.